Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, ini kita pertemuan pertama setelah UTS, dan ini udah mulai banyak prakteknya ya, daripada teorinya. Nah, untuk praktek pada kali ini, kita akan membuat simulasi lab pentest. Ya, jadi kita membuat lab pentest yang seolah-olah kita melakukan pentest. Gitu. Jadi tentunya dengan bantuan VirtualBox atau mesin virtual kita bisa membuat lab pentest. Cuman kendalanya di sini lab pentest memang butuh resource yang tinggi ya, atau laptop atau komputer yang memiliki resource yang tinggi karena kita akan menjalankan dua sistem operasi, satu sistem operasi sebagai targetnya, satu lagi sistem operasi sebagai pentestnya. Nah, ini lumayan berat ya ketika dua OS ini jalankan bersamaan. Gitu. Apalagi kalau resource dari laptop kita kecil. Nah, jadi di sini langsung aja saya akan menyiapkan yang pertama di sini kita menyiapkan OS target. Nah, OS targetnya ini kita umpamakan sebagai server. Nah, servernya ini nanti memiliki services. Ya, misalnya dia punya services telnet, nanti dia punya services file server, terus dia mempunyai services misalnya SSH, nah nanti lagi mungkin punya services ada web server gitu, atau TFTP server. Nah gitu. Nah satu lagi berarti ada OS sebagai testernya. Nah ini kita pakai OS yang udah jadi ya, ini Kali Linux. Nah, sebetulnya pakai Ubuntu juga bisa. Cuman kalau Ubuntu kita harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahan. Ya kalau Kali Linux udah diinstalin. Nah, ya jadi kita ngebangun dulu. Jadi konsepnya di sini kita membangun OS targetnya atau servernya. Nah, baru kita melakukan pentest. Nah, pentest juga kemarin dibagi-bagi ya. Ada collecting information, printing, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan lakukan step by step untuk melakukan pentestnya. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah membangun OS targetnya. OS targetnya saya pakai CentOS saja, CentOS 7, yang udah familiar. Nah, ini saya buat dulu. Kelihatan kan semuanya? Halo? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya, ini server. Saya kasih nama server. Ini Linux. Ini berarti Red Hat ya. 64 bit. Lanjut. Nah, ini kecil aja sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau cuma sebagai server RAM-nya 1 GB aja sebenarnya ngangkat aja gitu. Karena kalau kalian sewa TPS pun juga RAM-nya kecil-kecil ya. Ya, asalkan nanti jangan macam-macam misal si OS-nya, OS si CentOS-nya. Nah, ini saya mau pertama nggak apa-apa saya gedein dulu biar cepat instalasinya. Nanti pas sudah instalasi baru saya turunin lagi. Gitu. Ini juga buat menghemat resource-nya gitu. Jadi untuk instalasi biar cepat instalasinya saya jadiin dia 2 GB RAM-nya. Nah, untuk RAM-nya untuk hard disk-nya kita bisa 15 sampai 20. Saya kasih 20 aja. Oke, buat. Nah, ini sekarang untuk jaringannya nih ya. Untuk jaringannya ini kita sistemnya pakai host only. Ya, jadi
Kenapa host only? Udah pernah saya kasih tahu belum? Udah belum nih? Belum kayaknya. Belum ya. Jadi host only ini kita pakai sistemnya sharing. Jadi langsung nih gini. Ini kan masih belum terdetek ya. Ini berarti ada di mati ini kemungkinan. Si interface-nya. Nah, ya di mati ini. Mana VirtualBox? Ini dia. Nah, ini kan udah share ya. Ini saya posisinya begini dulu biar sama-sama kalian nanti lihat. Ya, ini gini awalnya. Nah, di sini sumber internet saya dari sini. Nah, ini akan saya sharing ke sini, ke VirtualBox ini. Ya, caranya ini klik kanan, properties. Ini sharing, ini allow, dipilih kemana milihnya, ngebagi internetnya kemana, ke sini, VirtualBox. Oke. Nah, ini jadi ada share. Nah, ini secara otomatis di VirtualBox, secara otomatis tanpa perlu kamu kasih IP, ini udah ada di sini. Nah, 137.1. Nah, 137.1 ini jadi gateway-nya si CentOS sama gateway-nya si Kali Linux. Ya, gateway-nya server sama gateway-nya si pentest-nya itu. Nah, nanti si pentest-nya misalnya, si servernya saya kasih 137.254. Nah, si CentOS-nya, si pentest-nya 137.10 misalnya gitu. Ya, dengan gateway 137.1. Gitu. Jadi gini. Misalnya si server ini punya IP 192.168.137.254 misalnya. Nah, sedangkan si CentOS-nya ini pentest ya. Ini pentest-nya ini misalnya jangan jauh-jauh lah. Ini misalnya 2. Ini si servernya saya kasih 137.254. Nah, gitu. Nah, enaknya pakai begini, sistem begini, kita kalau pakai metode bridge, beda-beda nanti berubah-ubah. Iya, sekarang saya connect internet di rumah saya, gitu. Dengan dia koneksinya ini, 1.6. Nanti kalau saya tethering handphone, ngambil internetnya, nggak pakai internet rumah, biasanya sampai 43 ini ya, segmen 43.0 networknya. Nah, berubah lagi, berarti nanti saya akan mengubah lagi si IP pentest sama si IP OS targetnya atau servernya. Nah, itu merepotkan. Makanya dengan metode sharing ini, walaupun nanti saya internetnya nanti pakai tethering atau pakai internet yang lain selain dari segmen 1, tetap dia si pentest dan si OS targetnya 137.0 networknya ya. Nah, gitu. Oke, ini kalau udah, ini sekarang di bagian ini, ya di bagian ini berarti pilihnya host only. Ya. Dan ini oke. Wah, ini kita ulang. Pilih host only. Nah, ini oke. Ini pastikan tersambung ya kabelnya. Oke. Kalau udah, terus kita tinggal masukin ISO-nya. Kosong, berarti kita nggak pilih. Pilih CentOS 7 aja nih. Oke. Oke. Ya, kita jalanin. Apa nih? Ya. Tidak diakses. Mesunya rusak ya nih. Coba yang ini. Nah, bisa yang ini. Oke. Ini misalnya seperti biasa ya. Kalian udah belajar Linux belum kalian? Halo? Belajar Linux belum? Halo, tes. Iya, Pak. Belajar Linux belum? Belum.
Oh, belum. Waduh, sekalian lah belajar Linux. Oke, makasih Pak. Nah, ini kita install berarti. Pilih yang install. Nah, jadi di Linux ini sekalian ya. Di Linux ini ada TIS Media and Install CentOS. Ya, jadi kita bisa nyoba dulu kalau di Linux tuh. Kita bisa nyoba dulu si CentOS-nya seperti apa, baru kita install. Bisa seperti itu kalau di Linux. Jadi dia running from CD, ya dari CD. Gitu. Kalau di Windows kan kita mau nyobain Windows ya install dulu baru bisa nyobain. Kalau di Linux kita bisa nyobain dulu, baru kita bisa install. Oke, karena sekarang ini kita pengen langsung install, ya udah aja langsung install CentOS. Oke, ini instalasinya. Ya, pilih bahasa yang dipakai ketika install. Nah, ini ya jeleknya gini nih, kalau pakai apa namanya di ini apa VirtualBox ini ada bug nih. Jadi kita nggak bisa menggunakan si kursor yang ada di dia, ya kursor mouse-nya nih, tuh nggak jalan tuh. Ya udah mau nggak mau kita pakai tab ya. Tapi kalau kamu pakai VMware Workstation jalan nih. Ini saya udah install contoh apa VirtualBox yang terbaru pun tetap begini. Ya, ini kita Inggris saja biar nggak bingung, walaupun ada Indonesia tapi malah bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, ini kita continue. Ya, ini dilihat dari sini ya. Nah, kalau pakai tab berarti kita ngelihatnya dari sini nih, ada putih-putih. Ya, berarti menandakan dia udah kepilih. Oke. Nah, ini pilih date time-nya. Ini di tab. Nah, date time. Oke, tab lagi. Oke, kita pilih Indonesia. Atau kita ketikin aja Indonesia. Indonesia. Nah, pilih Amerika. Indonesia. Udah kita pilih lah. Oh, dia berarti wilayah ya, berarti Asia Indonesia. Tadi berarti sini Jakarta. Nah, oke, dapat nih. M-nya udah sekarang, ya. Tapi ini lihat, you need to set up network first time you want to NTP. Jadi kita bisa mengatur waktunya juga bisa menggunakan NTP gitu. Selain menggunakan baterai CMOS-nya itu, gitu untuk waktunya. Jadi NTP itu Network Time Protocol. Kita bisa ngambil waktu itu kayak di Mikrotik ya. Mikrotik itu tapi yang dulu, tapi yang sekarang udah enggak ya. Yang dulu tuh dia ngambil waktunya dari MTP server. Jadi waktu yang dari internet gitu. Jadi ada server NTP server itu berdasarkan negara-negara. Nah, kalau kita ada OS atau ada router yang tidak punya baterai CMOS, ya, dia akan mengambil internet waktu itu dari internet, gitu. Tapi syaratnya dia harus connect internet dulu. Jadi sinkron waktunya dari MTP server di kita pasangin MTP client. Nah itu kalau misalnya si router atau server yang nggak punya baterai CMOS tuh, gitu. Jadi nggak bisa nyimpan waktu. Jadi waktunya besok berubah lagi. Gitu. Di setup sekarang, besok waktunya udah berubah lagi, jamnya ngaco lagi. Nah, berarti harus disinkronin ke MTP server. Nah, ini udah selesai. Ini, dot. Ini keyboardnya US, karena kita Indonesia. Kalau kamu orang Jepang, Korea, tinggal pilih bahasanya.
Support ininya language supportnya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Ini instalasi short-nya lewat apa namanya, flash disk, lewat CD, ya karena ISO CD anggapannya. Nah ini software selection. Nah ini minimal instalasi aja. Ya jadi kita karena ini server ya kita akan buatnya dia tanpa GUI. Ya walaupun server bisa pakai GUI ya, tapi kita buat yang seenteng mungkin. Jadi kita pilih minimal instalasi aja. Nah paling kalau mau ditambahin, ini turunin. Kita tambahin ini compatible library, tools, sama security tools. Ya, kalau nggak tambahin itu nggak apa-apa ini. Nggak terlalu penting juga ya. Nanti bisa otomatis kita install sih. Ya, ini nggak usah lah dulu. Aduh, ini aja dulu. Ini ke atas, kita down. Nah, ini down. Oke. Nah, installation destination. Nah, sekarang kita proses pembuatan partisinya. Ini ke bawahin, ini 20 GB hard disk kita. Ini kita pilih I will configure partition. Terus kita naikin lagi, kita down. Nah, terus di sini ada klik here to create them automatically. Nah, ini oke. Nah, ini. Jadi enaknya si CentOS kalau kamu pernah install Ubuntu, kalau Ubuntu kita buatnya atu-atu. Gitu. Kalau CentOS kita buat begini. Saat ini dia udah merekomendasikan apa aja partisi yang harus dibuat. Nah, ini dia dibuatin 3 partisi. Yang pertama boot. Ya, boot. Nah, ini kamu karena belum belajar Linux, kamu harus tahu dulu ini struktur direktori yang ada di Linux gitu. Nah, boot itu isinya folder atau direktori yang isinya adalah file-file ketika proses OS booting. Gitu. Nah, ini root, ya direktori utama yang di bawahnya banyak direktori-direktori lain. Nah, ini swap. Swap ini virtual memory, ya jadi membantu kinerja RAM. Ya, jadi RAM kita kan defaultnya tadi cuma 2 GB. Nah, kalau misalnya RAM 2 GB-nya penuh, nah bisa sementara waktu ditaruh di si swap ini. Jadi kita mengorbankan hard disk kita untuk jadikan RAM virtual. Gitu. Walaupun ini tidak terlalu bagus ya, karena kecepatan RAM dengan kecepatan hard disk beda. Ya, tapi ini bisa membantu dari kinerja RAM. Kalau di Windows kan nggak ada nih swap memory, konsep swap memory ini. Oke, ini udah begini aja cukup ya. Ini udah direkomendasiin sama dia. Nah, terus lagi di sini mungkin ada tipenya ini LVM, Logical Volume Management. Sebenarnya LVM ini kalau pada saat ini kita nggak pakai ya. Kalau kita pakai itu pada saat nanti kita ada 2 hard disk dan pengen ngegabungin jadi satu partisi. Jadi misalnya hard disk pertama tadi ada 20 GB, hard disk kedua 20 GB. Nah, harusnya kan jadi 2 partisi, tapi dengan LVM Logical Volume Management ini bisa jadi satu partisi, jadi 40 partisi, jadi 40 GB gitu digabungin. Ya, tapi kondisi sekarang kita nggak pakai begitu. Ini sama kayak RAID ya. Nah, itu RAID 1 berarti. Nah, ini tipe file sistemnya. Kalau di Ubuntu biasanya pakai NTFS, pakai ext4 ya. Kalau di Windows NTFS. Nah, kalau di CentOS XFS itu. Ya, itu walaupun di CentOS pun ada ya ext4, ext3 ada. Tapi yang default-nya dia adalah XFS. Oke, kalau udah ini tinggal down. Ini konfirmasi apa aja save. Tinggal kita install. Nah, ini masukkan password root. Ini wajib ya yang root. Yang root saya mau kasih password misalnya yang gampang aja dulu biar nanti kita tahu gitu kalau pembuatan password yang salah itu, password yang kecil itu atau password yang nggak bagus itu gampang untuk diretas gitu. Jadi saya kasih password misalnya admin aja. Admin. Nah, ini. Nah, untuk user saya buat misalnya admin aja. Admin.
Oke, selesai. Tapi dia muncul ya, to short katanya. Kalau pendek, tapi nggak apa-apa, ini sengaja kita buat. Jadi kondisinya sekarang kita buat si CentOS-nya tidak seaman mungkin, biarin. Biar mudah kita pentest. Nanti dari situ kita belajar, ternyata harus diamankan si server itu. Kita tunggu ya, sampai proses selesai. Oke ya, jadi di Linux ini ada yang namanya struktur direktori. Jadi kalau misalnya kalian belajar Linux dulu baru belajar sini ya pentest ya. Jadi ini ada yang namanya struktur direktori di Linux. Ini nggak apa-apa sekilas aja lah. Saya taruh mana nih? Ini ada Nah,
Nah, ini ada struktur direktori ya. Struktur Linux tersusun secara hierarki berbeda dengan Microsoft Windows yang mengelompokkan berdasarkan partisi yang ada. Debian, GNU Linux hanya memiliki satu hierarki direktori besar yang berisi semua partisi yang ada. Direktori teratas adalah direktori root yang ditandai dengan forward slash. Nah, sebagai contoh, misalnya home, readla, agenda.odt menampilkan alur path ke berkas agenda.odt yang ada di dalam direktori. Ya, yang mana di bawah direktori home, berada di bawah direktori root. Nah, jadi di Linux ini sistemnya per direktori. Nah, jadi kamu harus tahu dulu, tapi ya nggak perlu tahu semua, yang penting-penting aja. Kayak misalnya di sini, ini nggak perlu lah bin, boot, ini nggak terlalu lah. Yang paling kamu harus tahu nih, etc, buat apa, berkas konfigurasi, nanti sering banget kita di etc, terus home, direktori pengelola, terus di media, ya, proses mounting, removable disk. Jadi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan, misalnya kita nyolok flash disknya nggak langsung terbaca, terus di-mounting dulu. Nah, berarti kita harus masuk ke direktori media untuk memounting. Gitu, mounting itu agar dia terbaca ya, agar terbaca oleh sistem. Nah, terus OPT itu tambahan. Ya, nanti kalau misalnya kita nginstal exam core Linux, nah itu biasanya taruh di OPT. Atau kita mau nginstal Jimbra, ya, file server Jimbra, ini biasanya di OPT. Tuh. Nah, terus ada lagi var. Nah, ini biasanya log. Jadi kalau ada error, ada apa-apa, biasanya kita cek di var. Ya, jadi OS-nya error apa ada di var biasanya. Seperti itu. Oke. Sekarang coba kita lihat ini udah selesai belum. Ini udah selesai. Kita reboot. Nah, ini pilih ini. Nah, ini kita tinggal login. Ya, loginnya tadi bisa pakai user biasa. User biasa tadi kita pakai admin. Passwordnya admin. Nah, lambangnya berarti dia dolar seperti ini. Kalau user biasa. Ya, kalau user biasa ini haknya sangat terbatas. Ini ada tanda apa namanya nih? Ya, bendera begini. Artinya dia berada di direktori dia. Jadi kalau di Windows dia sama aja berada di foldernya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya di Windows, ya misalnya di Explore nih, misalnya di Explore, saya lagi ada di direktorinya saya atau di folder saya, misalnya di sini. Nah ini di sini. Kalau di Windows, ya sama aja dia ini bendera seperti ini. Ini ls untuk melihat isi direktori. Nah, harusnya belajar perintah dasar dulu, baru belajar pentest ya. Nah, ini nggak apa-apa lah, sekalian belajar Linux dulu. Oke, ini kalau kita di user biasa, ya user biasa kita bisa di user biasa hanya terbatas di foldernya dia aja. Jadi kalau saya mau buat folder di sini bisa mkdir misalnya data admin. Nah, bisa ls. Mkdir itu buat folder ya. Nah, kalau spasi dia bisa data spasi admin, nah itu dianggapnya dua folder gitu. Jadi data sama admin. Nah, jadi jangan dibuat spasi. Dia tapi hitungannya pakai persen, kalau nggak persen gitu. Kalau mau jadiin spasi. Nah, jadi dia hanya bisa melakukan apa-apa di sini. Tapi kalau saya keluar di sini, di directory home, dengan masih usernya user biasa nih, saya buat folder mkdir misalnya
lagi data 1. Nah, ini nggak bisa. Tuh. Karena dia bukan root atau bukan administrator. Nah, jadi haknya hanya berlaku, ya, hanya bisa ngapa-ngapain di foldernya dia. Kecuali diberikan hak sama si root untuk dia bisa membuat folder atau mengedit folder. Gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke rootnya aja, to root perintahnya. Nah, tadi passwordnya admin. Nah, ini udah masuk. Nah, di sini hal pertama kita akan ngasih IP dulu. Nah, perintahnya berarti yang enaknya dari CentOS 7 ya, CentOS 7 terus CentOS 7 ke atas, dia ada GUI-nya untuk merubah IP. Kalau misalnya CentOS 6, CentOS 5, itu nggak ada GUI-nya. Untuk ngasih IP, ini enaknya ada gini, NM2. Nah, ini dia. Untuk manajemen terminal GUI artinya. Nah, ini edit connection. Nah, ini Ethernetnya ya ENP0S3 Ethernetnya dia. Nah, ini kita kasih IP secara manual. Karena di atas kita nggak ada DHCP ya. Oke, sorry, ini naikin ke atas dulu. So, nah ini kita add. Kita masukin 192.168.137.254 ini servernya. Ini pakai slash ya, /24. Jadi nggak pakai subnet ya. Ya, pakainya Prefix. Nah, terus masukin gateway. Ingat gateway-nya adalah yang 137.1. Ya, yang tadi yang di-share itu. Ya, yang di-share internet sharing yang ada di VirtualBox kita. Nah, DNS-nya kita bisa pakai punya Google, atau saya senang sekarang pakai Cloud Layer. Nah, yang Google yang jadiin secondary-nya aja. Nah, ini boleh kita buat domain sendiri, misalnya server.local, misalnya. Udah, ini masukin automatic reconnect, udah, oke. Ini quit. Saya clear. Nah, di sini kita harus nge-restart. Tadi kita sudah kasih IP, kita harus restart. Nah, ini kan ada dua cara. Ini yang pertama kita tadi menggunakan GUI, ya, NM2. Dan yang cara kedua, manual, nanti kita bisa menggunakan perintah ini. Ya, masuk ke, sebenarnya ini adalah file ya. File nanti kita bisa masuk ngasih konfigurasi di sini. Gitu. Cuman masuk-masuk. Jadi ada di folder etc, masuk lagi ke folder sysconfig, masuk lagi ke folder network script, baru ada nemuin file ini, baru kita bisa masukin IP-nya. Nah, yang tadi kita begini biar cepat ya, pakai GUI. Nah, ini tinggal restart sistem CTL restart network. Nah, di sini kita masukin sistem CTL restart network. Nah, untuk ngelihatnya perintahnya IP address show. Nah, nih udah berubah 192.137.254/24. Nah, coba sekarang kita kalau mau lihat ini kan ngeliat IP-nya. Kalau mau lihat gateway, kita root min n. Wah, ini nggak jalan di sini berarti ya. Nah, udah langsung aja kita coba ini gateway-nya 137.1. Nah, ini mau ya. Nah, berikutnya saya clear. Saya coba tes dia bisa connect internet atau enggak. Nah, udah bisa. Nah, ini udah oke nih. Jadi kita pastikan dulu server yang akan kita bangun ini bisa connect internet. Karena kita akan install beberapa aplikasi. Kita akan membangun server dari connect internet itu. Oke. Nah, terus lagi, ingat ya, di sini kita akan buat dia tidak aman, tapi kita siapkan dulu nama
konfigurasi hostname dan file host. Ya, hostname-nya kita kasih nama ya ini misalnya server 1 apa gitu. Ya. Kita masuk di sini, lihat di sini semuanya ada di ETC, jadi harus tahu di ETC semua. Ya. Nah, ini text editornya kita pakai vEditor kalau di CentOS. Kalau di Linux, kalau di Ubuntu bisa langsung pakai Nano, enakan pakai Nano sebetulnya. Kalau pakai V ini agak ribet, ya, tapi dia belum ada. Ya, sekarang kita konfigurasi dulu hostname-nya. VTC hostname. Nah, ini nama komputernya. Nah, ini harus begini ya, harus tekan I dulu. Nah, sampai ada muncul insert, baru kita bisa delete. Nah, kalau V begitu. Kalau misalnya Nano nggak perlu, enak kalau Nano kayak Notepad biasa. Jadi misalnya saya kasih nama server aplikasi, server layanan lah, server layanan. Nah, Bina Insani lokal. Nah, gitu. Biasanya dia akan terhubung ke domain controller ya, di Active Directory. Nah, makanya belakangnya ada ini. Atau .com boleh. Tapi ini benar-benar domain yang nggak ada di akses internet. Ya, jadi kalau misalnya Bina Insani punya Bina Insani ACID kan, itu jangan masukin. Karena nanti akan kebacanya ke Bina Insani ACID, domain internet. Tapi kan Bina Insani nggak punya domain .com, nah ini boleh. Nah ini biar aman aja, karena ini server lokal, ya yang nggak butuh akses, yang nggak kita online ya, atau web servernya nanti nggak perlu diakses dari luar, ya makanya kita namain lokal aja. Ini kalau udah, ini escape, kita simpannya 2 nih, terus wiki, ya, right, artinya, nah udah. Oke, clear lagi. Nah, terus kita harus membuat hostnya, file hostnya. Nah, file host ini pemetaan sebetulnya. Sistemnya kayak domain gitu. Jadi ada IP lokal, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada IP-nya, dia IP-nya pakai IP lokal 127 dan itu localhost. Nanti ini kaitannya sama kalau kita mau buat web server. Nanti di web servernya kan biasanya masukin ke web browser, terus masukin 127.0.0.1. Nah, bisa begitu. Atau juga kita bisa masukin IP yang udah dipakai sama kita, udah dipasang sama kita. Nah, ini di mapping. Jadi IP-nya ini di mapping ke nama domain ini. Ya. Jadi bisa dipanggil bukan hanya IP aja, tapi bisa manggil nama domainnya. Ya, sekarang kita buat seperti ini di host ya. VTC host. Ini di tab aja ya. Ini di tab host. Kita yang ini ya, buat ejaannya bener nggak sih gitu hostnya. Nah, di tab. Nanti yang sama akan muncul semua. Nah, yang ini kita hapus, ini Ctrl I, kita delete. Kita delete. Nah, terus ini kita masukin tadi 192.168.137.254. Ini tadi kita namain server strip layanan .binainsani.lokal. Nah, terus spasi lagi server atau tab layanan. Nah, ini udah kita simpan. Key. Nah, terus kita reboot biar dia berubah, restart. Ini perintahnya reboot. Di sini paham nggak nih? Halo? Atau ada yang mau ditanya? Ini kita nyiapin, jadi ngebangun dulu. Jadi hari ini belum melakukan pentest, tapi kita bangun dulu yang akan nanti di pentest. Ya, jadi kita bangun dulu nih servernya. Nah, ini udah muncul ya, namanya udah berubah jadi server layanan. Nah, ini kita masuk lagi, langsung aja jadi root lah. Nah, passwordnya tadi admin.
Nah, ini udah. Oke, coba kita tes nih, mau nggak dia? Ping server layanan. Nah, ini udah bisa. Ya tuh, karena udah ke mapping. Jadi nanti kalau dia connect ke LAN ya, servernya connect ke LAN, nanti dari klien misalnya, ini servernya hidup apa nggak sih? Nah, biasanya kita ngeping kan nama IP-nya. Nah, ini bisa langsung namanya. Gitu. Kalau IP kan panjang lah, 192.168, 192.168, 133.254. Nah, ini kan enak, server layanan. Apalagi kalau servernya di jaringan kita banyak. Nah, ini tipsnya ya. Jadi ngepingnya enak, pakai nama servernya aja. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita menonaktifkan firewall-nya. Ya, jadi biar buat setidak aman mungkin ini. Ya, buat konfigurasi kita ngebangun dengan cara yang salah gitu. Ya, jadi ini kita menonaktifkan firewall sama Selinux. Selinux juga bagian dari sistem keamanan yang ada di Linux. Ya, dia biasa memperbolehkan dan tidak memperbolehkan aplikasi tersebut untuk diakses atau tidak diakses. Tuh. Nah, ini kita matiin dulu service firewall di stop, terus baru kita disable. Jadi kita matiin dulu, baru kita disable. Ya, service firewall di stop. Nah, ini udah, saya clear. Sekarang kita disable. Disable itu berarti sistem CTL. Berarti service kalau service ini dia lagi berjalan. Kalau sistem CTL ini biasanya untuk disable, enable, nah, itu mainnya sistem CTL kayak tadi itu ya. Kayak kita melakukan restart si network sistem CTL. Nah, jadi biar gampang aja. Oh, saya mau ngapain? Saya mau nge-restart si ini, mau nge-restart si web server. Oh, berarti dipakai sistem CTL. Saya mau disable web server ya, disable sistem CTL. Itu ini sistem CTL disable firewall D. Sistem CTL firewall D. Oh, disable firewall D. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita akan melakukan mana tadi itu? Nah, melakukan penonaktifan Selinux. Selinux atau Security Enhanced Linux adalah fasilitas akses kontrol aplikasi yang secara default disertakan pada distro Red Hat, CentOS, Fedora, dan turunan Red Hat lainnya. Nah, jadi hanya turunan Red Hat ya. Fungsinya mirip dengan Novell AppArmor yang terdapat pada sistem SUSE Linux, OpenSUSE, dan Slash. Nah, Slash ini SUSE Enterprise-nya. Ya. Jadi SUSE Enterprise-nya Slash namanya. Tujuannya baik, yaitu mengamankan aplikasi dari modifikasi akses yang tidak diinginkan. Namun bagi para pemula, fitur ini bisa membingungkan karena kerap menanyakan berbagai pertanyaan terkait aspek keamanan saat melakukan konfigurasi sistem. Nah, jadi sebenarnya aman, cuman ribet gitu kalau pakai Selinux. Kalau ngerti bisa aman. Itu nanti kalau pakai Selinux kita bisa menutup yang tidak perlu diakses, membuka yang hanya diakses saja. Nah, itu kalau pakai Selinux. Nanti di bagian hardening, ya setelah kita bisa pentest, nah di bagian hardening kita aktifin semua firewall-nya kita aktifin, Selinux-nya kita aktifin. Oke, sekarang kita nonaktifin dulu. Nah, menonaktifinnya dia harus masuk ke file Selinux. Ada di sysconfig, ada di bawah di folder etc ya, sysconfig etc Selinux. Ya, berarti pakai v lagi, v etc sysconfig Selinux. Nah, ini di bagian sini, nah ini tinggal dibaca, enforcing Selinux security policy is enforced, berarti dia hidup. Nah, berarti kita pilih yang ini, yang disable, Selinux policy is loaded. Nah, berarti ini I lagi, ini kita ganti jadi disable. Nah, ini udah, kita simpan. Key. Nah, ini terus kita restart lagi, reboot.
Nah, di sini kita login lagi jadi root. Nah, setelah jadi root, bentar ya. Nah, ini selanjutnya kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi untuk memudahkan memanajemen si server Linux ini. Nah, ya, jadi ini kita install Nano ini text editor, Wget ini untuk ngedownload aplikasi, ya Wget dan Corp ini untuk download aplikasi. Ada NetTools, NetTools ini aplikasi-aplikasi untuk networking, ya tools networking, ya. Terus ada ya jadi Network Tools dan LSOF ini untuk aplikasi tools, ya tools network. Nah ini kita install, berarti perintahnya yum install nano, terus tadi apa lagi tuh? Wget corp, NetTools, satu lagi apa? LSOF. Enter. Nah, di Linux ini ada yang namanya repository ya. Nah, ini saya repository itu sama kayak App Store kalau di Android ya. Jadi ketika kita menggunakan Linux, ya ini sama kayak Android gitu. Nah, kalau di Android App Store, kalau di Linux namanya repository. Ya, tadi kalau kelihatan tuh tadi kita ngambil repository tadi ada dari lokal tuh dari karena pilih ya tadi Indonesia, makanya tadi ada repository kayak daerah-daerah lokal tuh. Jadi kita downloadnya nggak ke internet, nggak ke luar negeri, tapi ke server lokal. Nah ini kita pilih yes, ya cuma 2,1 MB lagi. Nah ini udah selesai, udah keinstall Wget-nya. Nah, coba kita tes ya. Misalnya nano tadi etc host name. Nah jadi bisa pakai nano sekarang. Nah, kalau pakai nano gampang, enak tadi ya. Nih kalau pakai nano, ini kalau keluar tinggal Ctrl X. Kalau mau nyimpan Ctrl W. Sorry, Ctrl O ya, nyimpan. W itu untuk nyari, where is, nyari. Oke, kita keluar karena kita nggak ada perubahan. Nah, di sini selanjutnya, nah ini ada SSH server. Nah, enaknya SSH gini. SSH ini sebenarnya udah ada bawaannya dari si CentOS. Ya, jadi kamu nggak perlu lagi install SSH. Ya, kalau mau diinstal juga boleh nih. Kalau mau coba buat yang versi terbarunya, jadi yum install open SSH server. Open SSH server, terbalik stripnya. Nah, ini belum ada yang baru katanya. Udah yang terbaru nih. Nah, tadi di downloadnya di sini ya, PPS murah, jagoan hosting sama mirrornya Telkom apa ya? Telkom University.id. Nah,
Jadi kita tadi download si OpenSSH servernya ini dari web server-server lokal, gitu. Apps-nya itu dari lokal. Ya, kalau App Store-nya berarti dari lokal. Nah, si OpenSSH ini fungsinya services untuk meremote si CentOS ini. Ya, ada banyak tipe ya, ada pakai OpenSSH, bisa pakai Telnet. Sekarang kita coba pakai SSH dulu untuk meremote-nya. Nah, meremote-nya berarti di sini ya sementara kita nggak kita apa namanya kita amankan dulu ya. Jadi kalau kita amankan di sini harusnya dirubah portnya di port dari 22 misalnya jadi 212 gitu. Terus nanti kita membatasi akses SSH pada user. Nah, ini kalau untuk ngamanin ya. Nah, terus kita juga mengkonfigurasi idle timeout-nya. Nah, ya, sementara udah aja polosan ya diinstal terus kita langsung kita pakai si service SSH-nya. Jadi SSH ini nge-remote si server. Ya, tapi kita membutuhkan telnet, putih untuk bisa meremote dia nih. Ya, berarti ini pilihnya SSH. Ini kita masukin servernya tadi 192.168.137 titik berapa tadi? 254. Portnya 22 karena default. Ini yes. Nah, karena SSH-nya belum diamankan, kita bisa langsung masuk ke root. Nah, ini sebenarnya berbahaya ya. Jadi kalau misalnya root-nya sudah admin, kalau root-nya apa didapat ya orang bisa langsung masuk melalui root gitu. Tapi kalau misalnya SSH-nya tidak bisa login menggunakan root, misalnya hanya menggunakan user biasa, nah dia walaupun dia tahu password root-nya, ya dia nggak akan bisa masuk gitu. Nah, itu nanti bagian dari hardening ya, cara menyelamatkan si atau mengamankan services SSH. Nah, ini kita udah nge-remote si servernya. Jadi nggak perlu lagi kita berada di ruang server untuk mengkonfigurasi server. Jadi kita bisa dimanapun asalkan kita bisa meremote si servernya. Oke. Terus lagi. Nah, ini sambanya ya. Nah, habis ini selesai. Ini saya sampai samba dulu untuk hari ini. Saya membangun file server Samba. Nah, Samba itu file server yang bisa menghubungkan ke Windows. Jadi kliennya Windows, servernya Linux itu bisa tuker-tukeran data. Nah, ini perintahnya yam install Samba. Ini kalau di SSH enak kita tinggal kopas aja. Enaknya ini tinggal gini. Nah, terus tadi si SSH-nya mana? Nah, tinggal paste klik kanan udah beres. Kalau kita berada di si server ya nggak bisa kopas tadi. Nah, ini SSH-nya udah, Sambanya udah kita install, ini saya clear. Nah, terus, jadi di sini kita bisa buat, contoh PT ABCD menginginkan buat sebuah tempat penyimpanan data secara terpusat dan dapat diakses oleh seluruh karyawan tanpa perlu akses dan password dalam mengakses data tersebut. Nah, ini kan yang nggak secure banget nih, parah nih. Ya, tapi kita akan buat yang secure aja. Jadi kita masuknya nanti yang pakai password. Nah, ini
Ya, karena semakin tumbuh perusahaan hingga PT BSD membuat direktori kelompokan sesuai dengan divisi pekerjaan. Nah, gitu. Nah, jadi kita siapkan dulu. Nah, kita buat dulu yang ininya, tapi kita siapkan dulu si foldernya di mana. Ini mau saya pisah-pisah aja lah, biar nggak nanti ada yang namanya turunan folder ya, biar dipisah-pisah aja. Berarti ada dua lah, IT sama HRD misalnya. Ada dua divisi, ya gampang dulu. Di sini CD, home. Nah, ini saya buat mkdir. Misalnya saya kasih nama di sini data IT, terus data HRD. Nah, ini dua. Nah, data IT sama data HRD ini, nah ini ada file permission ya. Ini kalian belum belajar Linux nih, agak susah juga. Nah, ini intinya di file permission untuk saya sebagai root, ya, karena pembuat data HRD sama data IT ini bisa akses semua. Nah, ini D ini artinya dia directory, ya kalau dia strip berarti artinya dia file ya. Nah, dia R berarti read, write, execute, karena ini file atau folder, ya berarti nggak execute ya, ya cuman read dan write doang. Nah, untuk yang ini ada lagi grup, grupnya cuman bisa R doang. Nah, ada lagi si other cuma bisa R doang. Ini saya pengen semuanya dulu ini bisa diakses semua lah. Jadi si root akan memberikan akses semua read dan write untuk grup dan other. Ini kalian belum belajar Linux ya? Belum belajar ya? Halo, tes? Belum, Pak. Belum belajar ya? Belum. Wah, ini harus belajar Linux dulu ini. Kacau nih kalau belajar Linux nih. Aduh, gimana nih? Nah, jadi gini. Jadi di Linux, file permission penting nih. File permission. Ya. File permission itu ada bentuknya folder, ya kan? Folder, ada bentuknya file, ini file ada bentuknya file teks, dan ada bentuknya file aplikasi atau file yang bisa dieksekusi. File aplikasi. Nah, kalau folder dan file teks berarti dia aksesnya read dan write. Nah, kalau filenya file aplikasi, ya ini untuk berlaku ini ya. Nah, kalau filenya file aplikasi berarti ada tambahan lagi read, write, dan execute. Pak, kok ada return write, Pak, si file aplikasi? Ya, tetap kan ada aplikasi yang ada kita pengen si aplikasi itu bisa diedit, atau ada pengen ditutup tuh aplikasi, hanya bisa dijalankan doang. Kan ada yang begitu. Kita bisa ngasih akses ke user lain, aplikasi itu bisa diedit, jadi terusin codingannya, atau kita nutup untuk orang lain bisa ngoding file aplikasi kita. Tuh. Jadi orang itu hanya bisa ngejalanin doang. Kan ada yang bisa seperti itu. Nah, di Linux, ketika kita buat user, ya baik root ya, atau user biasa, nah, ini dia akan menjadi si pemilik, jadi owner namanya. Ya, jadi kalau user biasa, root atau user biasa buat file, ini buat file atau buat folder, nah dia sebagai owner. Kalau dia owner, dia pasti punya hak akses. Misalnya tadi nih dia buat data HRD, berarti dia punya akses semuanya. D artinya folder, itu ada R, W, X.
Ini dia punya semua. Nah, kalau dia nanti ada lagi yang dikelompokkan lagi berdasarkan, jadi gini, ada 3 tingkatan user di Linux. Ada owner, dia pemilik, artinya dia ngebuat file, ada lagi group, dan ada lagi other. Jadi kalau grup ini kita bisa membuat user-user yang memiliki hak akses yang sama. Ya, jadi ini tempat user-user memilih hak akses sama. Nah, kalau other berarti dia bukan bagian dari owner tentunya dan grup. Ya, jadi contohnya gimana Pak? Contohnya begini. Ini folder data HRD. Ya, dibuat sama si owner. Dibuat sama root. Berarti root itu sebagai owner. Nah, si root dia sebagai owner, dia berhak atau dia bisa memberikan hak akses kepada siapa aja yang dia pengen. Misalnya di server Linux ini ada beberapa user. Ya. Jadi selain user root, tadi kan ada user admin tuh. Ada user admin, misalnya saya buat lagi user, misalnya user Firman, nah, terus misalnya user siapa nih? User Muhammad Faiz, ya Faiz, Zainuddin, Faiz, pakai jet ya Faiz ya, gitu ya? Ya, Pak. Zainuddin, nah, terus misalnya ada lagi, ini ceweknya datang nggak nih? Laki-laki semua nih. Oh, Hana ya. Hana. Lagi mana ceweknya? Mana lagi di ceweknya? Nggak ada pada ikut. Ceweknya ada berapa orang ceweknya nih? Ada 2. Hana sama siapa? Yona. Hah? Oh, Yona ya? Iya. Ada 3, Pak. Oh, Yona. Oh, 3 soalnya siapa? Lagi Ulfa. 3. Hah? Ulfa. Oh ya, Uma Ulfa ya. Ulfa mana nih? Nggak ada ya? Yona mana Yona? Nggak ada juga. Oh, Yona. Nggak ada, Pak. Nah, segini ya dulu lah. Nah, di sini saya buat grup. Namanya grup IT. Ya, grup IT. IT staff lah namanya, IT staff nama grupnya. Nah, di grup IT staff ini orang-orang ini, misalnya Firman sama Faiz sama Zainuddin. Nah, ini orang-orangnya. Nah, si owner, si pemilik ini ya, atau si root, ini memberikan akses untuk data, ini bukan data, ini ya, saya lihat data IT aja deh, data IT. Ya, untuk data IT yang berada di grup IT staff, ini dia boleh akses. Nah, jadi mereka, ya orang-orang ini ya boleh akses, read, dan write. Gitu. Jadi, ya Firman, Faiz, Zainuddin terhadap file data IT ini, ya boleh ngelakuin ini, read dan write. Nah, sedangkan isinya yang lain, yang Yona dengan Hana, ini hanya boleh read. Berarti si Yona sama Hana untuk folder data IT, berarti dia punya akses, ya hanya boleh akses di read aja. Itu. Ya, paham ya? Nah, seperti itu.
Nah, jadi berarti Yona sama Hana masuknya ke other. Berarti dia masuk ke other. Selain dari grup IT staff ini. Nah, nanti di data HRD, ya berarti ini Yona sama Hana, misalnya dia orang HRD, dia masuk ke grup staff HRD, gitu, HRD staff. Nah, dia punya akses read dan write. Sedangkan si Pak Is, Zainuddin, Firman hanya boleh read aja. Nah, itu file permission. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita implementasikan di sini. Nah, di sini kita di sini nih agak beda nih. Soalnya kita di sini bermain di file sharing. Ya, bukan bermain di file permission. Ya, tapi kita harus tahu juga file permission ya. Nah, di file sharing ini kita boleh, kita semua aksesnya ini semua full akses. Ini full akses. Nanti tinggal main di pengaturan di file servernya, file sharingnya yang kita edit. Jadi kita nggak ada main di pengaturan file permission-nya. Nah, jadi ini sekarang kita buat data HRD sama data IT ini full akses. Berarti chmod. Nah, ini ada gini ya, jadi ada tekniknya. Jadi ada teknik seperti ini. Ini namanya apa? Dia ada simbol angka ya. Kalau misalnya R ini simbol angkanya 4. Kalau misalnya W ini simbol angkanya 2, ini X simbol angkanya 1. Berarti kalau dijumlahin adalah 7. Gitu. Nah, di sini chmod ini perintahnya untuk merubah permission, merubah hak akses. Yang tadinya si owner-nya kan full semua. Nah, saya pengen semuanya full. Berarti untuk pertama ini 7, nah, 7 pertama ini untuk owner, 7 kedua ini untuk grup, 7 ketiga ini untuk other. Nah, berarti nanti semuanya ini full RWX, RWX, RWX gitu untuk data HRD dan data IT. Gitu, paham ya? Jadi ini 7 untuk owner, 7 kedua untuk grup, 7 ketiga untuk other. Nah, kita pilih sini data IT dan data HRD. Ini bisa sekaligus langsung. Nah, kita lihat ls-l perintahnya. Nah, lihat nih, ini udah full. Oh, ini warnanya juga udah beda, ada hijau. Ini full. Gitu. Jadi siapapun ya boleh merubah atau boleh mengedit file data HRD, ya folder data. Jadi diedit ini ya, jadi diedit saya jadi orang HRD gitu. Saya bisa ngedit data IT yang diedit ininya namanya gitu. Jadi misalnya data misalnya diganti bukan data IT, diganti misalnya folder IT misalnya. Itu. Nah, ini udah sampai sini. Terus ini dilanjut kita mengerjakan konfigurasi sambanya. Ya, nah ini kita akan bermain di sini adalah perubahan pengaksesan si file servernya. Nah, ini file servernya ada di folder di bawah folder samba. Nah, ini ada smb.conf. Nah, ini harus kita backup. Takutnya hilang. Nah, kita akan merubah soalnya ini file smb.conf-nya ini ya takutnya salah ngedit. Nah, ya. Sedangkan yang backup file default-nya nggak ada. Nah, kita harus backup berarti. Ya, kalau mau cek, kita bisa satu-satu menelusurin ini cd, berarti perintahnya change directory cd etc tadi samba ya. Nah, ini ls. Nah, ini ada file nih smb.conf atau .com. Ini kita copy smb.com, kita copy smb, ini kita kasih nama defaultnya. Ya, jadi ini yang aslinya originalnya. Yang ini yang akan kita edit. Nah, ini sekarang kita edit nano smb.conf. Nah, yang perlu kita edit di sini di global, ini di global
Ini masukin unique character set. Character set ya. Charset, charset. U TF. Sebenarnya nggak perlu juga apa-apa sih ini, nggak terlalu berpengaruh. Nah, ini 8. Nah, ini kita nggak bisa ini ya, nggak bisa kopas nih, karena dia pakai screenshot nih. Dos charset. CP932. CP9. Oke, udah. Nah, di bawah global ya, konfigurasi global. Nah, terus ini workgroup. Nah, ini kita bisa cari. Oh, ini dikit amat. Oh, ini sampai yang baru ternyata dikit banget nih konfigurasinya. Oke, apa-apa berarti kita bisa tampil workgroup apa-apa sini. Grup. Gedein. Nah, workgroup ini disamain sama workgroupnya Windows kita. Di sini ya. Nah, nih, workgroupnya kan workgroup. Nah, biar dia satu jaringan. Udah, workgroup udah. Terus nah, allow host, ya, jadi IP yang diperbolehkan untuk mengakses host allow. Host allow. Nah, berarti IP lokal 127 titik. Berarti di sini kita masukin, kan ini 0, berarti kita 137 ya. 192, 168, 137.0. Lanjut, di sini ada protokol. SMB 2. Ini nggak usah lah, map to guest nggak usah. Karena ini udah user. Nah, terus di sini baru kita buat si apa yang bisa diaksesnya, si folder-folder yang bisa diaksesnya. Nah, itu kan public ya. Kalau kita di sini berarti di sini nggak apa-apa lah kita buat satu folder untuk public. Nah, jadi kita di sini ada 3 folder, nih tambah new session aja. Atau ini duplikat aja deh, duplikat session. Ini root. Salah ya.
Nah, tadi kan di home baru 2 folder. Nah, ini satu lagi saya buat sini mkdir public data. Nah, ini salah ya. Kalau salah, ini kita bisa pakai MP ya, remove, rename. Ini ganti jadi yang benernya public data. Nah, udah. Nah, si public data ini kita chmod lagi 777. Ini di tab aja, nggak perlu kita ketik banyak. ls-l. Nah, ini di public data. Ini semuanya bisa diakses. Ya, guys oke, jadi bisa diakses semua. Nah, ini sebenarnya kita bisa copy di sini, dipaste di sini. Nah, gitu. Copy dulu. Sorry. Nah, ini public berarti di sini buat data public atau public data. Nah, valid user. Karena ini bisa semua, berarti nggak ada valid user. Ini berarti write table, yes. Write table. Table, yes. Terus table, yes. Read only, yes. Nah, ini semua dia bisa ya. Berarti guess only, guess apa tadi? Guess only dan guess okay, yes. Guess only. Oh, retable-nya no dong. Nah, oke. Terus ada create mode sama directory mode. Create mode-nya berarti tadi 077 ya. Sama directory mode yang dihapus saja. Directory nya 77. Oke, dan nih kita restart sistem CTL start SMB, NMB. Nah, ini Samba, ini network-nya, network Sambanya. Nah, ini tinggal copy-copy aja lah. Kita copy, disimpan dulu, yes. Nah, di sistem NMB. Terus start NMB. Terus sistem CTL enable. Terus ini. Nah, ini pengujiannya, tes PAM.
pastikan nggak ada error ya. Kalau ada error berarti kita harus, ini ada error nih. Nah, row table dia nggak tahu. Berarti kita edit lagi. Coba kita ambil A. Oh iya, partnya belum. Nah, dia mana tahu di mana lokasinya ya. Nah, ini kita tambahin part. Nah, ini kita komen dulu. Misalnya, ini data publik. Ini kita buat partnya. Nih, ada partnya. Lokasinya, tadi ada di directory home, terus ada directory public data ya. Public strip data, ini kan. Udah, simpan lagi. Saya clear. Oke, clear. Ini tes pam lagi. Table salah lagi ya. Unknown table. Ini nggak usah lah berarti table-nya. Terus saya matiin dengan cara kasih pagar ya. Spam lagi. Nah, ini nggak ada error ya. Loaded file oke. Nah, udah. Terus sekarang coba kita akses dari Windows. 192.168.137.254. Coba tes dulu. Dia bisa ngeping ke 192, tadi udah ya. Sekarang dari Windows, saya belum cek dari Windows. Dari Windows bisa nggak ngeping ke 137.254. Bisa. Nah, oke, coba kita tes lagi. Benar. Coba kita reboot dulu lah. Wah, waktunya udah habis ya. Ini udah belum nih. Coba kita restart. Oke, udah. Coba kita langsung akses.
Masih sama nih. Terus udah op. Ntar lagi bentar ya. Kalau belum bisa nanti saya buatin video yang kedua aja. Sambanya yang terbaru nih. Mana firewall? Windows firewall. Ini running. Saya stop lagi ya. Tapi di sini nggak ada pesan error. Kalau di tes PAM dia ada error, harusnya kita bisa benerin lagi. Tapi ini nggak ada error, harusnya bisa masuk. Nah, coba kita yang terakhir dulu lah. Mana sih? Halo SMB. Ya, coba kita tes PAM. Ya, ada label ini emang error. Coba kita akses lewat sini, bisa nggak? Oh iya, saya belum tahu nih, dia kalau ke Windows 10 gimana nih koneksinya? Itu saya nyoba ke Windows 8 terakhir, tambahnya. Nah, kalau nggak bisa nanti saya akan buatkan video lagi ya untuk ngerevisi ini video yang modul yang ini nih. Nah dia dibuatnya pasti pakai Windows 8. Kenapa? Kenapa? Enggak, Pak, enggak. Ada orang di rumah soalnya. Oh. Nah, iya. Nanti aja ya nih ya. Saya mau rapin dulu nih, cari tahu dulu kalau Windows Access Windows 10 ini sambanya bisa atau ada samba yang versi di atasnya nih. Karena ini secara ini nggak error nih, di tes PAM nggak error,
Oke, kalau ada error dia bisa muncul, ini nggak error, tapi jika akses dari di Windows-nya nggak bisa. Nah, gitu. Ya, nanti nih saya akan rapin dulu, nanti buatin video lagi untuk pembuatan file server Samba-nya. Oke ya? Ya, kalian buat ini dulu aja, buat sampai si Linux-nya, instalasi Linux-nya, sama dia bisa akses internet. Ya, jadi ini sampai sini aja dulu kalian nih buatnya, sampai dia bisa membuat ini, ya sampai install SSH. Ya, sampai install SSH nih. Ya, install SSH. Oke, gitu ya. Nanti dilanjut lagi untuk video pembuatan file server Samba. Ini ada perubahan mungkin di Windows 10, jadi nggak bisa akses ke Windows 10, nggak bisa akses Samba. Oke, nah waktu juga udah habis ya. Terima kasih perhatiannya. Kalau nanti saya akan buatkan lagi, nanti lihat di tugasnya. Tugas itu ada tugas yang kalian kerjakan di hari ini. Ya, jadi jangan sampai telat, sampai saya tunggu sampai mungkin sampai apa namanya hari Senin atau Selasa lah. Ya. Oke, sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu nggak? Itu file ISO-nya ntar dikasih kan, Pak? Kasihnya gimana caranya? Kita mau ke kampus. Enggak, maksudnya di Google Drive gitu loh. Download aja lah. Google Drive juga berat. Sama aja kamu download juga. Oh ya udah tuh. Nah, ya. Ya, sama aja. Kecuali ketemu di kampus yang saya kasih. Oke, Pak. gitu aja ya. Ada lagi mau tanya? Ya, mau tanya apa? Ini nanti videonya di-upload di kampus kan yang sekarang Iya. lagi Zoom? Iya, di kampus. Jadi sekarang ini sampai sini aja dulu nih. Iya. Nah, ini sambanya nih. Nah, ini saya ulang tahun nih. Sambanya ke Windows 10 kayaknya kurang support nih Windows 10-nya ke sambanya. Jadi error. Tapi ya tadi sampai ini dulu aja. Kalian bisa ngakses lewat si ini SSH, akses server SSH. Itu dari pembuatan hostname itu semua. Gitu. Oke, paham ya? Paham. Jadi kita ngebangun dulu di sini, ngebangun dulu baru nanti pentest. Ya gimana mau pentest kalau orang belum ada targetnya? Gitu. Ada lagi mau ditanya? Nih, ngebangun aja masih gagal kita nih. Ada lagi mau ditanya nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa nih absen ini dibuatin ya di Google ini aja, Google Drive ya, Google Form. Ya untuk absen hari ini yang pada ikut Zoom meeting. Ya dibuatin ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya. Mm-mm. Siapa, Din? Ketua kelasnya, Din? Lah si Rahmat nggak ngikut Rahmat. Ada Rahmat tadi kan? Oh iya ada Rahmat. Iya, buatin ya Google Form ya. Nah, bisa rajin ini Rahmat. Jadi saya screenshot Pak, ini Apanya? yang hadir. Gak apa-apa kan kalau itu Pak? Dibuat itu aja, nanti tinggal kan ada Excel kalau itu jadi jatuhnya Excel enak. Oh yaudah, ntar saya Oke. bikin account deh Pak. Tapi screenshotnya juga nggak apa-apa, saya minta ya. Nanti kirim ke grup aja. Oh screenshot aja ini Pak. Ya di sini juga sama Google buat Google Form. Oke siap. Oke ya. Ada lagi mau tanya nggak? Nggak ada Pak. Ya udah, oke. Kalau nggak ada yang mau Pak. tanya, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.